Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang dengan demikian kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Dipuji makhluk sebanyak, setinggi, seluas apapun, insya Allah tidak akan membuat kita tinggi hati, lupa diri. Pun apabila mendapat caci maki, bully, bahkan na'udzubillah persekusi, tidak mendapat apresiasi, penghargaan, validasi, pengakuan dari manusia, maka mestinya memang tidak menjadikan kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji yang diperintahkan Allah Rabbul Izzati, karena kita sudah melatih hati melakukan apapun, dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi bagaimanapun. Tujuan kita hanya satu, hanya karena Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aydan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, khatib mewanti-wanti diri sendiri, mengevaluasi, mengingatkan, serta mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa jatah usia yang masih ada, di sisa stok nafas yang masih terhembus, mudah-mudahan makin taat takwa kepada Allah, berupaya manfaat kepada hamba-hamba Allah, kepada lingkungan masyarakat umat menjadi rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, di dalam ruangan masjid ini adem. Mudah-mudahan hati kita semua jauh lebih adem. Di luar masih panas, biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam. Adem di dalam hati, kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara. Seberisik apapun di luar, dunia kerja, dunia nyata, sosial media, jangan sampai kedamaian, kebahagiaan, ketakwaan yang di dalam hati terusik. Segaduh apapun di luar, dunia nyata, dunia kerja, sosial media, jangan sampai apa yang ada di dalam hati menjadi keruh. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, 1 tahun berpisah dengan 1447 Hijriah masuk ke dalam 1448 Hijriah. 1 tahun pula usia kita bertambah secara jumlah, namun berkurang secara jatah. Di sisa jatah usia yang masih ada, berupaya kita semua kembali makin taat kepada Allah, berupaya manfaat kepada hamba-hamba Allah, kepada lingkungan masyarakat umat. Sekecil apapun peran sosial yang kita emban, kita memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sama-sama kita menginstal, mengingatkan, menguatkan
mumpung masih berada di awal tahun Hijriah 1448, sama-sama kita mengingatkan 3 hal kepada diri kita masing-masing. 3 kesadaran mengawali tahun baru 1448 Hijriah. Yang pertama adalah sadar terkait betapa pentingnya niat. Tidak ada amal yang besar jika niatnya bukan karena Allah, dan tidak ada amal yang kecil jika benar niatnya karena Allah. Dan hadis yang berkait dengan niat ini berhubungan, asbabul wurudnya berkait dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal bergantung niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang niat hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya atau karena harta yang ingin didapatkannya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Niat seperti alamat dalam surat, salah alamatnya, salah sampainya. Niat penentu dan pemandu amal. Rusak niatnya, rusak amalnya, salah hasilnya. Imam Abu Daud berkalam, niat seperti setengah agama, karena beragama dimensinya zahir dan batin, dan niat masuk ke dalam dimensi batin. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah menyatakan bahwa niat sepertiga amal, karena beramal itu amal 3 hal. 1 amal lisan, 2 amal perbuatan, 3 amal batin. Dan niat masuk ke dalam dimensi batin sebagai evaluasi untuk diri kita masing-masing, bukan untuk menghakimi orang lain. Tidak ada satu hal, tidak ada satu niat yang paling kokoh kecuali benar niatnya karena Allah. Maka sebagai evaluasi, jika kita berbuat satu amalan yang mudah goyah, gampang tumbang, maka evaluasinya adalah mungkin ada niatnya yang belum benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, benarnya niat. Betapa pentingnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang besar jika niatnya benar karena Allah, dan tidak ada amal yang kecil jika niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, sadar akan umur. Jangan banyak nganggur, mesti banyak istighfar. Sadar akan usia, bahwa ada batasannya, ada jatah kuotanya, ada jatah beredarnya kita dalam dunia ini. Maka jangan sia-sia, mesti menjadi pahala. Bagi kita semua pilihannya 3. 1 dosa, 2 pahala, 3 sia-sia. Dan bagi orang yang beriman, bahkan untuk hal yang sia-sia pun dihindari. Kenapa? Karena itu bagian dari tanda kebaikan, keberagamaan, keislaman seseorang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang sia-sia. Jemaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih faqad waqa thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah berfirman, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu siapa yang keluar dari bumi, dari tempat tinggalnya,
kemudian niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, belum sampai kepada tujuan, kemudian menimpa kematian kepadanya, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, asal benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pun apabila belum sampai kepada tujuan hijrahnya, lalu datang kematian kepadanya, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Satu, benar niatnya karena Allah. Yang kedua, sadar akan umur ada batasnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yazuzu dzalik." Umur umatku di antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati itu. Umur seperti es batu, dipakai tidak dipakai pasti mencair, pasti selesai, pasti habis. Dipakai ibadah, dipakai ngeluh, dipakai taat, dipakai maksiat, pasti habis, pasti selesai. Yang ketiga, sadar amal. Harus semuanya menjadi bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Selayaknya sebuah kepulangan, dan kita pasti pulang. Yang sebenarnya kita adalah penduduk surga yang sedang jalan-jalan di muka bumi, memerankan peran-peran kehidupan yang pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang guru menasihatkan dan sering disampaikan di setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan membawa status hati sebagai Islam, status hati sebagai orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh hidupnya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali mati kecuali mati pulang kepada Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selayaknya kepulangan kita setelah kita lebaran menuju kampung kita masing-masing, dipersiapkan hal ihwal segala macam. Untuk apa? Untuk nyaman di perjalanan, agar sampai selamat sampai tujuan. Demikian pula ada satu kepulangan yang tidak bisa diulang, ada satu kembali yang tidak bisa direvisi, yaitu pulang kepada Allah, yaitu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segagalnya gagal kita di dunia ini, selama masih ada nafas, selama kita masih menyaksikan matahari terbit dari timur tenggelam di barat, masih ada kesempatan. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, selama matahari masih terbit dari timur, selama matahari belum terbit dari barat, selama kita masih menuhankan Allah, maka selama itu pula masih kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.